Stop, kalau kalian ingin nonton video tentang Ahok dan UAS, tonton video ini sampai habis. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku gak nyindir siapa-siapa loh. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Jadi apa perbedaan antara kasus Ahok dengan UAS? Saya akan melakukan survei di kolom komen apakah kasus Ahok dan UAS sama atau berbeda. Silahkan tuliskan opini kalian di kolom komen. Video ini bukan untuk membela atau mengkritik UAS, ini hanya mengemukakan pendapat dan ini merupakan hak kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh hukum. Ceramah UAS selalu menjadi polemik dan diduga selalu menyinggung sesama yang lain. Jika kita mengingat kasus Ahok, di mana Ahok juga pernah mengatakan bahwa dia tidak berniat untuk menyinggung saat dia mengutip Al-Maidah ayat 51. Saya sependapat dengan Ahok. Bagaimana menurut kalian? Menurut saya Ahok tidak mempunyai maksud di belakang untuk mengutip ayat itu. Namun demikian, mayoritas berpendapat sebaliknya. Dan Ahok sudah menjalani konsekuensinya dan dia berani untuk menjalani konsekuensinya. Saya yakin Ahok tidak mempunyai maksud apa-apa di balik ceramah yang diberikan. Bahkan Ahok sudah terbukti transparan dan Ahok terbukti membantu sesama yang miskin. Terbukti dengan bagaimana Ahok membangun atau merevitalisasi masjid dan lainnya. Lalu bagaimana dengan UAS? Terlepas sengaja atau tidak sengaja, kasus ini masih ditindaklanjuti. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan semua opini kalian di kolom komen. Dan saya akan memberikan like kepada semua komen yang Anda berikan. Benar atau tidak, hanya hukum yang bisa menjawab. Bagi kalian yang mendukung kasus UAS ditindaklanjuti, ayo like video ini untuk menunjukkan dukungan kalian. Saya berpendapat bahwa hampir tidak ada perbedaan antara kasus Ahok dan juga UAS. Bedanya adalah Ahok meminta maaf, di mana UAS belum meminta maaf sampai saat ini. Bermaksud atau tidak, itu lain cerita. Yang jelas, banyak sekali pihak yang tersinggung atas perkataan UAS. Jadi saya mendukung UAS segera minta maaf. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mendukung UAS segera melakukan permintaan maaf? Tuliskan semua opini kalian di kolom komen. Dalam kasus ini, kita bisa melihat jelas bahwa Ahok jauh lebih gentleman dibandingkan UAS dalam menghadapi publik. Ahok sudah terbukti dengan track record-nya di mana dia mempunyai transparansi dan dia membantu sesama yang miskin. Masih ingatkah kita dia membangun masjid dan juga merevitalisasi masjid? Saya sarankan untuk UAS sebelum kamu memberikan ceramah, lebih banyak belajar lagi untuk menghargai sesama, walaupun kita ini berbeda. Menjawab pertanyaan ceramah UAS 3 tahun yang lalu kok baru dihebohkan sekarang? Itu sudah berlangsung. Saya tidak lagi memberikan kajian rutin subuh setelah keliling tabligh akbar, tapi itu lebih kurang 3 tahun yang lalu. Video Ahok juga dipermasalahkan jauh hari setelah kunjungan di Kepulauan Seribu. Bahkan tidak ada satupun pelapor dari Kepulauan Seribu dan juga dari wartawan yang meliput. Kasus ini juga dibesarkan, tapi tetap Ahok menjalani semua proses hukum. Ceramah saya yang diviralkan itu adalah menjawab pertanyaan, bukan tema kajian, bukan inti permasalahan. Karena saya punya kajian
di Masjid Agung An-Nur, Pekanbaru, Riau, setiap subuh Sabtu 1 jam materi, setelah itu tanya jawab. Ketika itulah ada masyarakat yang bertanya, lalu saya menjawab. Maka video itu adalah menjawab pertanyaan. Ahok juga memberikan ceramah yang tertutup dan juga Ahok menjawab pertanyaan dari salah satu yang hadir. Intinya saya tidak menemukan perbedaan antara UAS dan Ahok. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan semua opini kalian di kolom komen. Dan jika kalian mendukung kasus ini terus dilanjutkan, ayo like video ini untuk menunjukkan petisi kalian mendukung kasus ini dilanjutkan. Minimal saya bisa menyampaikan apa dalam pikiran saya. Karena kan kalau pidato saya kan, kalau orang pidato ngomong kan bisa disalah tafsir kan. Tapi kalau transkripnya disengaja dipotong, pengertiannya jadi beda. Kita harus melihat kondisi di Pulau Seribu kan orang tidak ada yang marah, bisa lihat suasana begitu. Tapi tetap kan orang nggak percaya. Makanya begitu saya sampaikan tulisan buku saya tahun 2008 itu sesuatu yang jadi berbeda. Saya harap dengan tulisan kan orang lebih mengerti. Yang saya maksud, yang menyalahgunakan memakai itu siapa? Kan oknum politisi. Oknum politisi pun bukan cuma yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Nah kalau tulisan kan lebih jelas. Nah, menyampaikan eksepsi seperti itu di sidang, saya senang. Jadi orang tahu siapa saya sebetulnya gitu loh. Mungkin nggak sih Anda sudah pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada agama Islam, lalu Anda satu pihak menista agama Islam. Lalu mungkin nggak sih Anda menista agama orang tua Anda gitu loh. Itu sama aja membuat orang tua Anda nangis di kuburan gitu kan. Tapi kemarin kebetulan 19 tahun ayah saya meninggal. Jadi saya teringat ayah saya meninggal, pesannya saya pikir orang-orang ini kok keji sekali gitu. Kalau mau fitnah saya, jangan fitnah saya menista agama Islam dong. Itu sama aja saya menghina, menista orang tua saya sendiri, masuk orang tua angkat. Jadi itu nggak betul. Itu yang membuat saya geram marah. Tapi nggak mungkin geram marah kan. Saya ampuninya mereka. Saya jadi sedih aja teringat orang tua saya itu. Setelah itu ya saya oke. Justru tegaskan, buku tadi justru bukan saya yang menghina surat Al-Maidah. Ada oknum politisi yang memakai Al-Maidah. Justru tuduhan kalau itu dilaporkan itu, berarti dia menggugurkan tuduhan pertama dong. Tuduhan pertama saya menafsirkan Al-Maidah. Kan enggak. Saya menggunakan Al-Maidah enggak. Coba kamu lihat kalau dari eksepsi dari penasihat hukum kami ya. Sekarang saya tanya, sekarang orang Pulau Seribu ada nggak yang saya suruh tinggalkan Islam? Enggak. Terus waktu saya berbicara seperti itu ada menguntungkan saya nggak? Enggak. Saya ada nggak memperalat ayat itu untuk menguntungkan saya? Enggak. Saya sebagai gubernur, saya menasehati warga. Harusnya kalau namanya menista kan pengen merugikan kan? Atau membuat orang meninggalkan agamanya kan? Terus kamu kira orang Pulau Seribu kurang Islam seperti kalian? Kalau saya lakukan itu, saya kira udah digebukin di Pulau Seribu, ada tokoh agama, semua, kok semua ketawa-tawa. Hanya ingin menggoda umat muslim aja Pak Ustaz? Ya, iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga benar. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Bagi saya sesuatu hal yang lucu aja. Saya bacain buku saya itu saya tulis. Kan saya tulis di situ. Oknum politisi. Jadi tuduhan saya menghina ulama kena nggak kalau lihat di buku itu? Jadi lucu tau gak? Jadi intinya apa? Saya ngomong apapun mesti dicari, mau dijadi tertuduh aja. Intinya supaya saya ditahan, nggak bisa jadi gubernur lagi, kan akhirnya balik ke soal itu tadi kan. Jadi saya bilang orang bukan soal agama, ini takut saya jadi gubernur lagi, banyak yang keganggu saya kira. Jadi saya pikir seperti itu. Apakah kalian setuju dengan apa yang dikatakan? Tuliskan semua opini kalian di kolom komen. Dan saya akan memberikan like kepada semua komen yang kalian berikan. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin haleluya. Harusnya gubernur yang bagus pasti jadi presiden secara normal ya. Sayangnya kan saya kan
tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Itu masalahnya. Ya, itu sesuatu yang kok ketawa, aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jadi kalau mau melihara burung, buat sangkarnya besar, ada pokok-pokok kayu dalam, ada kolam ikan, ada makanan. Kalau ada nampak satu burung yang jahat, asik mencotok kepalanya, yang jahat itu tangkap, lepaskan. Supaya dia hidup aman dan damai. Mungkin di dalam tu ada Ahok satu, buang. Allah punya maksud baik kepada saya. Soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Mudah-mudahan dia juga menjadi orang yang bertobat mengenal Allah. Sama kayak ditanya wartawan kasus sekarang soal salib gimana. Buat orang Kristen tidak akan marah sebetulnya ketika orang mengatakan salib ada jin atau apapun. Toh dia sedang berhadapan dengan Allah. Dan bagi iman saya, Allah saya itu Allah yang hidup. Allah yang sudah bangkit dari mati. Dia bisa berbuat apa saja. Dunia diciptakan dari dia. Jadi saya tidak. Nah, ini soal keyakinan saya. Ini kalau ada orang nyakitin saya, ya bisa kita emosi ya. Jadi saya begitu pulang, saya hanya berdoa saja, ngadu sama Tuhan. Dia begitu sama saya. Kalau Tuhan mau menghukum dia, makanya saya dalam menjawab di pengadilan, kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu ternyata Allah lakukan. Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari saya berpolitik, dari yang stroke sampai mati banyak. Saya bisa hitung orang-orang itu. Makanya bagi saya pembalasan itu adalah haknya Allah, bukan saya. Saya tinggal ngadu saja. Jadi kalau ada orang mengatakan saya gini, lu mana bisa jadi presiden, Nok? Ya udah, aku cuma ngomong saja. Kata dia nggak bisa jadi presiden. Ya sudah. Kayak dulu sepupu saya bilang begini, itu Koko Ahok itu gila kali ya, mau jadi gubernur DKI. Ya saya cuma ngomong saja. Apakah lalu saya pikir Tuhan bilang saya bisa jadi presiden? Oh enggak. Enggak ada tuh di kitab manapun. Itu kadang-kadang itu dukun palsu itu ngomong gitu. Itu nabi-nabian palsu. Karena di Kristen juga banyak nabi-nabian palsu. Suka mengklaim Tuhan ngomong, kamu jadi ini, Tuhan ngomong. Dukun apa kamu gitu loh. Karena Tuhan gak bisa ngomong sama saya. Saya suka komplain. Tuhan ngomong, enggak. Tuhan tidak pernah ngomong sama saya bisa jadi presiden di Republik ini. Tidak. Itu jelas. Gak pernah ngomong. Baca Alkitab gak ada ngomong. Saya pengen jadi presiden. Oh iya dong, kalau jadi politik kenapa gak mau jadi presiden? Bisa jadi gak? Gak tahu. Gak tahu. Makin orang nekan saya, makin mau potong saya supaya gak jadi presiden, saya makin mau jadi presiden. Orang marah kan sama saya kan, mana bisa jadi presiden, lu udah selesai. Ya sudah, itu kata kamu, gue jalan terus aja pokoknya. Kan saya masih ada nafas, saya berhak dong punya keinginan. Masa saya gak boleh punya keinginan jadi presiden? Jadi yang paling sering marahin saya itu justru orang turunan Tionghoa dan Kristen. Dianggap membahayakan orang Tionghoa. Ini teknik pengamanan dari aparat kita juga nggak betul. Saya kenapa disingkirkan? Kalau Ahok menang juga repot kita. Demo terus. Lu tangkap yang demo dong, masa gue yang disingkirin? Saya salahnya apa? Kalau kita mau berpikir secara hukum kan? Tapi kita enggak, singkirin dia. Jangan ada dia. Ada dia pusing kita. Ini cara berpikir yang salah. Tapi siapa yang mau mengubah ini semua? Ya kita, generasi berikutnya. Harus ada orang berani masuk jadi aparat yang lebih tegas. Bela kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan. Bukan main enak aja singkirin orang. Kan lucu kan, yang demo dia kok. Yang marah dia kok gue yang disingkirin, gue bingung. Dipaksain dia tersangka. Takut, demo terus repot. Pengusaha Tionghoa juga marah sama saya. Kenapa marah? Lu kira demo-demo kita gak keluar duit untuk pengamanan? Wah, gara-gara lu ngabisin duit kita banyak, lu yang kurang ajar lu.
Jadi intinya apa? Lebih baik lu nggak usah jadi pejabat lagi deh, kok deh. Lu nggak usah jadi lagi lah. Lu mau hidup tiap bulan berapa kita patungan deh. Bila perlu lu keluar negeri deh. Pokoknya jangan gara-gara lu bikin kacau nih. Ini kok kita datang ke satu daerah orang mulai mikir nih. Ini Ahok mau ngapain lagi nih? Mau jadi wali kota Surabaya. Wah pada takut lagi bikin kacau lagi nih. Ini aja udah mulai mau demo kayak curiga demo lagi nih. Ada front-front apa lagi nih mau demo nih. Ya dok, Ahok kesini jangan di demo loh. Untung yang punya gedung gak takut. Kalau dibakar, bakar deh. Aku mesti lihat juga exit kaburnya kalau dibakar lewat mana pak. Dan nginepnya bisa lewat mana. Dia mau bangun lagi 55 lantai, bakar-bakarnya dia bilang enak aja. Gak bercanda. Dia tanya satu pertanyaan menarik. Pak Ahok kan orangnya emosional. Meledak-meledak. Kenapa waktu hakim ketok palu yang tidak adil memutuskan sesuatu berbeda dengan tuntutan jaksa loh sebetulnya. Walaupun hakim berhak, betul Pak ya? Jadi hakim memutuskan sesuatu berbeda sama pasal tuntutan jaksa. Supaya apa? Supaya bisa langsung kurung saya. Kalau pakai tuntutan jaksa kan maksimal 4 tahun. Nggak bisa langsung tangkap saya, harus tunggu inkra. Tapi kepentingan politik, Ahok lebih baik dikurung. Kalau tidak dikurung, bunganya datang gitu banyak. 1.000 lebih orang datang ke balai kota sampai Oktober. Apa nggak kacau balau ibu kota? Satu-satu cara, masukin dia. Taruh di Cipinang, bahaya juga. Kalau terbunuh gimana? Jadi saya dikarantina lah di Makobrimob. Nggak boleh lihat aspal. Nggak pernah tahu jalan di depan kayak apa. Itu terjadi sama saya. Setelah kalian menonton video ini, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat Anda tentang perbandingan Ahok dengan Abdul Somad dan Yahya Waloni? Tuliskan semua opini kalian di kolom komen, dan saya akan membaca komen kalian satu persatu. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan famili Anda. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.